Shalom. Siapa yang merasakan sukacita dan diberkati Tuhan melalui pujian, penyembahan, ibadah pagi hari ini? Amin. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam minggu yang pertama di bulan Juli. Ya, minggu yang pertama di bulan Juli. Dan bulan ini Bapak Dedi kasih tema kepada kita, kepada saya, yaitu berbicara tentang keluarga. Kalau bulan lalu kita berbicara tentang mukjizat kuasa Roh Kudus, ya. Bulan ini mungkin kita akan banyak berbicara tentang keluarga. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang keluarga Kristen. Saya akan berbicara tentang keluarga Kristen. Kalau berbicara tentang keluarga, kenapa? Ya, keluarga itu menjadi satu tema yang penting bagi kita saat-saat ini orang percaya. Karena seringkali cobaan, intimidasi, masalah, iblis, ya, itu datang untuk menjatuhkan setiap keluarga-keluarga orang percaya. Karena kalau misalnya kita di dalam gereja, ya, iblis mau goda kita di dalam gereja. Wih, iblis lihat, ini anak hatinya lagi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Beta kayaknya sudah bisa goda dia. Ini anak kayaknya lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi pertanyaannya, ketika kita sampai di rumah, apakah hati kita sama seperti ketika kita di gereja? Ya, ketika kita ada dalam keluarga kita, apakah roh kita sama seperti apa ketika kita ada di gereja? Karena itu iblis suka mencari celah di dalam keluarga-keluarga Kristen saat-saat ini. Keluarga-keluarga orang percaya. Kalau keluarga mulai diintimidasi, keluarga mulai jatuh, biasanya dia mulai mundur dalam pelayanan. Biasanya dia mulai mundur jauh dari Tuhan. Biasanya dia mulai mundur dari ibadah-ibadah persekutuan. Karena itu akhir-akhir ini, sekarang ini iblis, ya, sedang mencari celah bagi setiap kita keluarga-keluarga Kristen. Karena itu sangat penting bagi kita membangun sebuah fondasi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Masalah-masalah sekarang dalam keluarga, ya, ada yang karirnya naik mungkin, tetapi istri merasa dicuekin. Mungkin suami karirnya naik, tetapi hubungan suami istri menjadi hambar. Mungkin karir orang tuanya naik, tetapi hubungan dengan anak-anak kehilangan kasih sayang seorang tua. Karena apa? Karena orang tua sibuk dengan karirnya. Menjadi introspeksi kita, apalah artinya kalau secara materi mungkin kita naik, tetapi dalam keluarga kita sendiri kita menjadi jauh satu sama lain. Karena itu sangat penting bagi kita membangun keluarga yang sehat, yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Ya, penting. Masalah-masalah dalam keluarga, mungkin ada yang merasa bahwa istri merasa tidak dihormati suami. Karena merasa suami ini kepala keluarga, jadi suka-suka dia. Mungkin ada yang merasa bahwa suami tidak dihargai lagi oleh seorang istri. Ketika suami dalam suatu masalah memberikan satu arahan sebagai seorang nahkoda rumah tangga, tetapi istri tidak lagi mau ikut, justru malah mengintervensi lebih banyak. Akhirnya malah bisa menjadi masalah dalam keluarga. Ya. Mungkin juga ada suami yang tidak menghargai istri. Mungkin ada juga anak-anak yang merasa sakit hati setiap ada di rumah. Justru ketika di rumah anak-anak malah merasa rumahnya itu malah sebagai neraka. Karena apa? Nggak ada damai sejahtera setiap pulang. Dimarahin terus. Pulang lihat orang tua berkelahi. Pulang hanya kena marah. Pulang tidak mendapatkan kasih. Ya. Mungkin ada orang tua juga yang merasa bahwa anak-anaknya ini kenapa kayak nggak nurut sama beta ya. Beta kasih tahu ulang-ulang dia keson ada telinga. Kalau orang sini bilang tuli kok. Kasih tahu.
orang tua bilang, jangan sampai lu tuli nih. Masuk kanan, keluar kiri. Hal-hal seperti itu dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga kita. Ya, suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua akhirnya mulai merasa sakit hati. Ya. Tapi kabar baik bagi kita pagi hari ini, kalau kita ada bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kita, maka pemulihan pasti terjadi di tengah keluarga kita. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, seisi keluarga kita dipulihkan Tuhan. Karena dasar keluarga kita adalah Tuhan. Mungkin pagi ini ada yang berkata bahwa, aduh, beta belum menikah ini, mau omong tentang keluarga karmanya. Tapi pagi hari ini buat anak-anak muda, ya, justru ini menjadi hal yang bagus karena ke depan kalian akan membangun bahtera rumah tangga. Jadi ketika kalian melangkah menuju bahtera rumah tangga, ya, kalian sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana keluarga Kristen itu hidup di dalam Tuhan. Mungkin ada yang merasa beta masih anak-anak, beta masih sekolah. Bicara tentang keluarga ini kayak terlalu jauh, beta belum ada pikiran buat nikah. Tapi buat anak-anak remaja, ya, firman Tuhan ini selama kalian menjadi anak-anak, kalian adalah bagian dari keluarga. Jadi firman Tuhan ini juga, ya, menjadi bekal buat kalian tumbuh di dalam Tuhan secara pribadi. Ya. Karena itu keluarga Kristen adalah keluarga yang selalu memuliakan Allah dalam keluarga, dalam rumah tangganya. Keluarga Kristen selalu memuliakan Allah. Ya. Keluarga Kristen, Tuhan Yesus adalah Bapa bagi setiap keluarga kita, anak-anaknya. Jadi kalau keluarga Kristen ada masalah, berkelahi, larinya jangan dulu pitoo dulu. Kalau di sini begitu, kalau di sini lari pitoo, pipaman yang satu, paman yang satu lain. Nanti cerita pipaman yang satu lain. Paman satu bilang A, paman satu bilang B. Sementara paman ini hanya datang 2 kali sah, mangkali pas lahir dengan pas nikah sah. Setelah itu paman son tahu ada di mana. Tapi paman punya kendali penuh. Tetapi saya ingin katakan keluarga Kristen, Bapa dan keluarga itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah itu sendiri. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Dalam Yohanes dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua anak-anak Allah. Jadi ketika kita ada masalah, kita doa dulu, cari Tuhan dulu untuk memulihkan keluarga kita. Ya. Cari Tuhan dulu. Baru nanti dapat hikmat dari Tuhan, baru mulai cari keluarga, ya, karena menghormati sebagai saudara. Tapi bukan lagi jadi intimidasi, karena kita dapat hikmat dari Tuhan. Yang tahu lebih dalam tentang keluarga kita itu kita sendiri. Kita yang menjali kita yang lebih tahu keluarga kita ini bagaimana. Kadang orang luar hanya berperspektif, tapi dia nggak tahu bagaimana dalamnya. Karena itu rumah Tuhan harus dibangun di dalam Tuhan, keluarga dibangun di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi keluarga Kristen harus selalu memuliakan nama Tuhan. Di dalam rumah harus ada mezbah memuliakan Allah. Itu adalah dasar yang utama. Karena itu pagi ini saya akan bagikan 3 poin tentang keluarga Kristen. Ya, 3 poin tentang keluarga Kristen. Yang pertama, keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup di dalam kasih dan saling mengampuni. Keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup di dalam kasih dan saling mengampuni. Mungkin sebagian kita merasa bahwa ini udah sering dibahas. Keluarga itu pasti dasarnya kasih. Keluarga itu pasti kasih. Kalau bicara tentang keluarga pasti bicara juga tentang kasih. Ya, memang betul.
betul, kita semua udah tahu. Tapi pertanyaannya, sudah nggak kita melakukan kasih itu di dalam keluarga kita? Kita nggak hanya sebatas tahu, tetapi kita juga harus menghidupi firman Tuhan, melakukan kasih di dalam keluarga kita. Mari kita buka Kolose 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ya. Kolose 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya. Kolose 3 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Jadi keluarga-keluarga Kristen, bilang kanan kirinya, sabar. Sabar. Ya. Kasih itu sabar ya. Sabar akan yang lain, ampunilah. Jangan ada ikatan membelenggu. Kalau kita masih terikat amarah, sakit hati, kepahitan, ampuni. Anak-anak ampuni orang tua ampuni anak-anak. Suami istri saling mengampuni. Wow. Keluarga kita pasti dipulihkan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Keluarga itu berasal dari dua. Yang pertama, dua pribadi, ya. Suami dan juga istri. Dua pribadi yang harus menjadi satu. Ya, harus menjadi satu. Karena itu sangat penting kasih di dalam membangun keluarga kita. Karena firman Tuhan katakan tadi, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Harus ada kasih. Kalau kita menyatukan dua tangkai bunga, kalau nggak ada yang mengikat, dia akan terpisah. Dia akan terpisah. Begitu dengan hidup kita, keluarga Kristen. Suami istri diikat dengan kasih. Supaya kita yang tadinya dua menjadi satu, tidak terpisahkan. Karena ada kasih di dalam keluarga kita. Kasih itu tidak hanya mengikat, tetapi juga menyempurnakan. Setiap kita pasti ada kekurangan. Suami pasti ada kekurangan, istri pasti ada kekurangan. Tetapi hidup di dalam kasih itulah yang menyempurnakan suami dengan istri di dalam hubungan keluarga di dalam Tuhan. Jadi kenakanlah kasih, mengikat, menyempurnakan. Ya, dua jadi satu harus diikat, kalau enggak bisa lepas. Berawal dari dua, lalu ada anak-anak. Ya, tetap mengikat juga mereka dengan kasih. Tadinya 2 tangkai jadi 3 tangkai. Anaknya 2 jadi 4 tangkai. Anaknya 3 jadi 5 tangkai. Bagaimana supaya mereka tetap satu sama-sama, tetap teguh bersama-sama? Kalau ada kasih yang mengikat mereka, mempersatukan mereka. Karena itu jangan hambar dengan kasih. Ya, kalau sekarang ini kita di rumah mulai merasa hambar, kayaknya di rumah ini nggak ada kasihnya. Ya, tandanya apa? Setiap kali pulang, ya mau ngomong suami istri mau omong sama malas. Kenapa? Kalau ketemu omong pasti ketemu kelainan. Pasti. Ketemu baru omong sedikit sudah kelai. Emosi naik duluan. Ya. Rasanya kayak mulai hambar, tetapi pagi ini kita belajar sama-sama. Mari kita bangkitkan kembali kasih itu di dalam rumah kita. Kasih itu dalam rumah tangga kita. Kita hidupi kembali kasih itu. Supaya kasih itu jangan hambar. Kasih itu jangan hilang di dalam rumah tangga kita. Dalam
kasih kita mengampuni. Dalam kasih juga ada perkorbanan. Dalam kasih itu kita menerima tanpa syarat. Jadi ketika masalah ada, badai ada. Ya, kasih itu yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kita mau saling berkorban satu sama lain. Ketika istri lemah, suami yang menguatkan. Ketika suami lemah, istri yang menguatkan. Bukan ketika suami lemah, justru istri tunjuk-tunjuk, itu lu. Itu dulu, coba lu. Ya, coba lu dulu begini. Dulu coba lu begini. Suami juga begitu. Kalau istri lemah, jangan lu coba lu kayak orang di luar sana. Tetapi dalam keluarga itu kasih yang mengingatkan, kasih yang mempersatukan, kasih yang menerima tanpa syarat. Wow. Kasih agape, menerima tanpa syarat. Ya, segala kekurangan, ya, segala kekurangan mungkin suami, istri, anak-anak kita menerimanya karena kasih ada dalam keluarga kita. Atau mungkin sekarang badai dalam keluarga itu terlalu berat. Ya, mungkin seorang suami atau seorang istri meninggalkan kita. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini buat kita, jangan pernah meninggalkan kasih dalam hidup kita. Ya. Mengampuni, kasih memampukan kita untuk mengampuni. Mungkin suami kita, istri kita meninggalkan kita. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kasih dalam hidup kita. Kita tetap mengampuni dia, kita tetap mendoakan dia. Dan kasih, ya, kasih itu setidaknya kita dapat berikan kepada, ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Kasih itu kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun suami kita pergi, istri kita pergi, kita tetap bisa ajarkan kasih itu kepada anak-anak kita. Karena itu penting bagi kita saat-saat ini memiliki kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut. Ya. Dalam Amsal 15 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kita kalau di rumah ini lebih sering jawab yang pedas kok atau yang lemah lembut kok. Tapi kalau di sini kita sonde ini itu biasa sang. Ya, memang karena subiasa seperti itu, ini subiasa itu. Beta sama Maria pertama kali kita menjalin hubungan, ya Beta ini kan dari Jakarta, maksudnya dari belum terbiasa dengan di sini. Jadi setiap kali kita ada berbicara, ada perdebatan, tapi perdebatan bukan yang memicu pertengkaran, tapi perdebatan yang kayak komunikasi sharing lah. Beta pertama kaget, tiba-tiba nada tinggi. Kayaknya Beta hanya ngomong baik-baik, kita hanya buat diskusi sah. Kenapa harus nada tinggi? Kita bilangnya udah ngomongnya biasa aja, nggak usah marah-marah. Enggak, ini biasa ini. Kita bilang memang di sini tuh biasanya seperti ini. Jadi sekarang kalau nada tinggi, Beta oh memang dia biasa seperti ini. Mereka sudah di sini. Kalau sound tinggi kayaknya sound pas. Ya, kita dari Jawa ya, dari Bandung ya. Kalau nada tinggi kita, pokoknya kalau marah tuh baru nada tinggi tuh marah berarti. Kalau biasa ya biasa. Tetapi di sini kita belajar dari firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Janganlah kita dalam komunikasi dalam rumah tangga mengeluarkan kata-kata yang pedas, akhirnya membangkitkan amarah satu sama lain. Ya, kiranya kita saling sama-sama bertumbuh di dalam keluarga, kenakanlah kasih dan kita saling mengampuni. Kita harus saling mengampuni. Dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Mari kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi.
tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Dalam perikop ini, ketika kita baca, berapa kali kita diingatkan Tuhan, berapa kali kita ditegur Tuhan dengan firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan jelas katakan, ya, janganlah kita berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saat-saat ini, ya, bulan pertama minggu lalu saya juga katakan anak-anak muda, ya, terutama anak-anak muda, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Dalam keluarga kita juga, suami istri, jangan ada perkataan kotor saling memaki kita satu dengan yang lain. Firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, ya, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang tua anak-anak jangan lagi memaki, jangan lagi bilang lu nih anak bodoh, lu bodoh tuh. Tetapi kita harus pergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal yang baik, membangun anak-anak kita, membangun keluarga kita, supaya setiap yang mendengar perkataan kita memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Wow, luar biasa. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, meneguhkan kita, keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup di dalam kasih dan saling mengampuni. Ya. Jangan ada kegeraman, segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah dibuang di antara. Jelas firman Tuhan katakan, kita harus mencari wajah Tuhan untuk memperoleh, mendapatkan pemulihan bagi setiap pribadi kita. Kalau sekarang kita masih menyimpan kepahitan, kalau kita sekarang masih menyimpan kegeraman, kalau kita masih menyimpan amarah, pertikaian mungkin satu dengan yang lain, ya, hendaknya kita mencari Tuhan agar hidup kita dipulihkan dan segala hal itu dibuang dari hati kita. Kita sangat percaya ketika kita, keluarga pribadi kita dipulihkan, ya, seisi rumah kita pasti dipulihkan, keluarga kita pasti dipulihkan. Karena itu yang pertama, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih dan hidup saling mengampuni di dalam keluarga Kristen. Poin yang kedua, ya, poin yang kedua adalah keluarga Kristen adalah keluarga yang menghidupi firman Tuhan. Wah, ini perikopnya luas banget, menghidupi firman Tuhan. Kalau bicara pribadi menghidupi firman Tuhan, semua, setiap kita memang harus menghidupi firman Tuhan. Tetapi perikop yang saya ambil pagi hari ini, ya, yaitu dari Amsal 5. Amsal 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Amsal yang kelima Efesus yang kelima. Efesus 5 ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke 30 sampai ayat yang ke-30. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus 5
Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang supaya itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya. Menghidupi firman Tuhan artinya dalam keluarga seorang istri harus tunduk kepada seorang suami. Seorang suami adalah kepala rumah tangga. Dia nahkoda dalam rumah tangga, memiliki otoriter dalam rumah tangga. Karena itu seorang istri hendaklah jangan menanduk suaminya, tetapi harus tunduk kepada suami. Begitu juga kepada seorang suami. Suami harus mengasihi istrinya. Ya, suami yang mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau di rumah masih ada yang suka kasar, suami-suami suka kasar, ya, ingat, kita harus mengasihi istri kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di sini son ada tuh suami yang suka tonjok-tonjok pipi sendiri, son ada tuh. Jadi tangan ini son boleh tonjok istri. Son ada tuh suami-suami tempeleng dia kepala sendiri, son ada tuh. Jadi son boleh ada suami yang tempeleng istrinya, karena ia memperlakukan istrinya sama seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Itu adalah bentuk suami mengasihi istrinya. Karena itu anak-anak muda kalau cari pasangan mulai dari pacaran mulai kasar, wah, lebih baik tinggalin. Omong kasar, berperilaku kasar. Tetapi pagi hari ini kita belajar sebagai keluarga dalam Kristen, kita menghidupi firman Tuhan. Suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati, tunduk kepada suami. Lalu beta anak-anak karena kita baca di ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, Efesus yang ke-6. Ya. Efesus yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak, hormati orang tuamu sebagaimana keadaan orang tuamu. Ya, ada satu filosofi yang berkata bahwa sebagai anak itu nggak bisa pilih dia dilahirkan di keluarga mana, tetapi sebagai anak itu bisa memilih bagaimana kelak dia menjadi orang tua nanti. Ya, tetapi dimanapun kita hidup, dilahirkan, dibesarkan, hormatilah orang tuamu. Sekeras apapun orang tuamu dalam mendidik, tetap anak-anak harus menghormati orang tua kita. Ya, menghormati dan mendoakan supaya yang keras itu menjadi pribadi yang penuh kasih dan lemah lembut di dalam keluarga. Amin. Ya. Ayat 4 kan, kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah. Kenapa bapak-bapak? Beta juga pikir kenapa bapak-bapak ya. Kenapa sonde mama-mama? Kenapa bapak-bapak? Karena bapak-bapak jarang bicara. Satu kali bicara keras, kata-katanya menyelekit. Kalau
mama marah, subiasa. Mama biasa marah kok. Mama marah mah subiasa. Beta dengar mama marah di subiasa. Tapi kalau bapak satu kali marah, son pernah bicara, keluar kata son pernah, tapi sekali keluar kata, dia bisa menyakiti hati anak-anak. Karena itu bapak-bapak harus jagalah amarah. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Ya. Jadi kita harus, dalam keluarga itu harus saling membangun, saling mensupport satu sama lain. Suami istri harus saling membangun. Ya, harus saling mensupport. Walaupun pada kenyataannya seringkali istri ini pribadi yang luar biasa ya. Betul ke Sondi, mama. Bapak-bapak betul ke Sondi, istri ini sudah luar biasa. Gengsi, mau bilang betul juga ini karena ya. Kenapa beta bilang istri-istri ini pribadi yang luar biasa? Coba apa tugas istri di rumah? Apa pekerjaan istri yang son bisa? Sebagai chef, koki iya, masak. Pernah sekolah masak kok Sonde. Tata boga pernah sekolah kok Sonde. Sebagai guru iya, siapa yang ngajarin anak-anak di rumah? Istri kok, bapak kok, mama? Paling banyak mama yang ajarin. Jadi koki iya, jadi tukang masak iya, jadi guru iya, jadi perawat iya. Iya kok Sonde, anak-anak sakit siapa yang rawat duluan, jaga. Anak-anak son bisa tidur, siapa yang duduk mete sampai pagi? Istri. Ya. Jadi perawat bisa, jadi dokter pun bisa. Yang kasih obat siapa? Mama-mama yang kasih obat. Tiba-tiba malam itu jadi dokter. Ya. Jadi apa lagi? Jadi supir bisa. Antar, cleaning service, bersih-bersih rumah. Ya. Jadi supir antar anak pi, kalau anak pi sekolah, anak pi les, siapa yang paling sering antar? Istri kok, suami. Coba. Ya. Istri-istri itu luar biasa. Karena itu suami-suami bersyukurlah pada istri-istrimu saat ini. Ya. Jangan marahin, jangan membentak, kasihi dia. Karena istri itu adalah pribadi yang luar biasa. Amin. Suami-suami juga luar biasa. Suami-suami harus bisa menuntun, membimbing, menahkodai keluarga. Kapal dalam rumah tangga, mau kemana, mau dibawa kemana, itu suami yang punya pegang kendali. Istri di rumah mendoakan dan menopang suami. Amin. Ya. Jadi penting bagi kita menghidupi firman Tuhan. Ya. Dalam keluarga kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Diulang lagi 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suami. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wow. Jadi gak ada alasan di rumah. Beta son mau tunduk pada suami. Kok dia seson kenal Tuhan. Kok dia sejauh dari Tuhan. Ya. Son ada alasan beta tunduk sama suami kalau beta pun suami baik sah. Kalau suami beta son mau. Pagi ini kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tunduklah kepada suami. Jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Firman Tuhan katakan apa? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Nah, berat gak jadi seorang istri? Sekarang tambah tugas baru lain. Tadi sekian banyak tugas ini. Sekarang tugas baru lain. Ya. Jadi ya, di ayat ke-7 firman Tuhan katakan demikian juga hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ya. Suami-suami jangan sampai doanya terhalang karena hidup kepada istrinya masih hidup dalam amarah, masih hidup dalam kepahitan, ya, masih tidak menghormati suami, anggap istri kita lebih lemah. Jadi kita bisa berbuat apa sah? Kok beta paling kuat di rumah ini. Beta nakoda, beta pemimpin. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, ya, kita sebagai suami harus hidup bijaksana kepada istri kita. Hormati istri kita, ya, kita harus menghormati satu sama dengan yang lain. Dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Orang tua harus mendidik, ya, anak-anak untuk hidup di dalam Tuhan, supaya hidupnya jangan menyimpang dari jalan ketika dia tumbuh.
mendidik anak itu paling susah di usia remaja, ABG. Kenapa? Karena dia mulai kenal ke lingkungan luar. Jadi kehidupannya udah nggak 100%. Kalau dari kecil sampai sebelum remaja, hidupnya betul-betul masih bisa dikuasai di rumah. Setiap apa yang dilakukan anak-anak, kita masih bisa tuntun, kita masih bisa arahkan. Tapi ketika masa remaja ada pengaruh luar, ya, exposure dari luar, pergaulan, pertemanan di sekolah, pergaulan di luar, ya, itu mempengaruhi. Karena itu penting bagi kita orang tua, ya, kita harus mendidik anak kita dengan baik, dan kita harus menjadi tempat yang nyaman ketika anak itu pulang ke rumah. Banyak anak-anak yang akhirnya lari dari rumah karena merasa rumah itu bukan lagi tempat yang nyaman buat dia. Dia merasa lebih nyaman di lingkungan teman-temannya karena merasa lebih diterima. Kalau di rumah beta belum omong satu kata belum habis, satu kali belum habis, bapak mama susambar 10 kalimat. Terakhir beta jadi pribadi yang takut, anak-anak menjadi pribadi yang takut. Mau cerita kepada orang tua takut. Ya, sementara anak-anak itu masih belajar. Kita masih harus arahkan, tuntun, ini enggak baik, ini enggak baik, ini yang benar, ini yang benar. Ya. Kalau anak-anak mau cerita takut, bagaimana kita sebagai orang tua tahu dia lagi jalan ke arah mana? Karena itu orang tua harus didik anak dengan kasih sayang. Ya, harus menjadikan anak itu sebagai sahabat. Ya, supaya jangan ada amarah di dalam anak-anak dan jangan ada kepahitan, ketakutan akhirnya. Rasa yang tidak nyaman di dalam rumah. Harus didiklah anak menurut jalan yang benar sehingga masa tuanya tidak menyimpang dari jalan itu. Lalu dirangkum dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ya. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kolose 3 18 sampai 21, firman Tuhan berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Sama, diulang lagi. Tapi langsung. Istri, suami, anak-anak, bapak-bapak. Ya. Karena itu pagi hari ini kita belajar, kita adalah keluarga Kristen, keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena itu kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga kita, dalam hidup rumah tangga kita. Ya. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, anak-anak menaati orang tua. Ya. Dan bapak-bapak janganlah menyakiti hati anak-anak. Ya. Saya percaya ketika keluarga kita keluarga yang menghidupi firman Tuhan, pasti keluarga kita keluarga yang diberkati Tuhan. Pasti keluarga kita keluarga yang kuat, teguh. Walaupun masalah badai ada, tetapi keluarga kita tetap bersatu bersama, berjalan bergandengan tangan bersama-sama, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, menghidupi firman Tuhan dalam keluarga. Yang ketiga, ya, yang ketiga keluarga Kristen adalah keluarga yang memiliki komunikasi yang baik. Saya percaya ketika dalam suatu hubungan, komunikasi adalah hal yang penting. Komunikasi adalah hal yang sebagian yang komponen yang sangat penting di dalam membangun sebuah relasi atau hubungan. Ya, konteksnya dalam keluarga. Firman Tuhan katakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita tidak ada komunikasi, bagaimana kita bisa dipulihkan? Ya, suami kalau tidak bisa terbuka sama istri, bagaimana bisa dipulihkan? Istri juga harus terbuka kepada suami. Anak-anak juga harus terbuka kepada orang tua. Ada masalah apa di sekolah, harus terbuka sama orang tua. Dan yang penting, dan menjadi hal penting juga, selain keterbukaan itu, tetapi respon kita sebagai pendengar yang baik. Sekali lagi, jangan sampai anak-anak mau cerita takut karena respon orang tuanya tidak sesuai dengan dia sudah ditekan di sekolah, cerita di rumah semakin ditekan lagi. Ya.
Istri-istri suami juga begitu. Suami su capek kerja, pulang mau cerita, ya su stres dalam pekerjaan, mau cerita kepada istri. Cerita belum selesai, istri su sambar berapa kalimat memang. Jadi suami juga mau cerita, beta su tertekan di kantor, kena tekanan lagi di rumah. Istri juga demikian, ya. Suami juga demikian. Kalau istri pulang kerja capek bercerita, jangan langsung tanggapi dengan amarah, jangan langsung tanggapi dengan nada yang keras. Ya. Komunikasi itu sangat penting. Terakhir akhirnya apa? Tidak ada keterbukaan. Mau cerita pemalas. Karena tadi pas mau komunikasi, ujung-ujungnya bakal lain. Daripada beta omong, lebih baik beta diam sah. Kalau enggak ketong pasti bakal lain. Tapi sekali lagi saya katakan pagi hari ini kita belajar bahwa kita sama-sama diingatkan dalam firman, ya, dalam keluarga komunikasi itu sangat penting. Keterbukaan itu awal dari pemulihan, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi dari suami kepada istri. Jangan ada yang ditutup-tutupi dari istri kepada suami, ya. Sekali lagi saya ingatkan, suami jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena istri adalah penolong bagi kita. Istri juga harus memposisikan dirinya bahwa beta adalah penolong dalam rumah tangga. Ya. Beta bukan hakim yang menghakimi, tapi beta menolong ketika suami lemah, ketika suami ada masalah, ketika suami dalam pergumulan, ketika suami berbeban berat, istri ada sebagai penolong untuk menopang suami. Ya. Bukan sebagai hakim, malah semakin mengintimidasi. Pagi hari kita sama-sama belajar, ya, komunikasi itu penting. Ya. Seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam komunikasi. Apa contohnya kesalahan dalam komunikasi? Yang pertama dia biasanya memilih untuk diam. Ya, kadang orang bilang silent is good, silent is gold. Akhirnya nggak ada penyelesaian karena memilih untuk diam. Ya, memilih untuk diam, tidak terbuka dalam masalah. Akhirnya apa? Menumpuk. Beta selalu katakan sama Ria, ya, kalau ada apa-apa harus bilang. Beta juga demikian, ada apa-apa harus bilang. Kenapa? Kalau kita nggak bilang, sama kita lagi nyimpen bom waktu dalam diri kita, dalam hati kita. Kapan suatu hari itu bom meledak, rumah tangga kita juga meledak. Ya, karena itu penting bagi kita komunikasi, jangan memilih untuk diam. Firman Tuhan katakan, jangan sampai masalah matahari terbenam, masalahmu belum selesai, amarahmu masih ada. Ya. Ketika ada masalah, duduk bersama-sama, membicarakan, komunikasikan dengan baik.